Aku kalau tugas kantor ya sebenarnya tugas sekedar kantor. Itu ada 3 di Jepang, 1 di Nigeria, 1 terus pengalaman di Timur Tengah di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Yang terlama aku di Nigeria, aku kebetulan ditugasin proyek pemasangan mesin. Jadi dari proyek pembangunan factory sampai pemasangan istilahnya erection mesin, terus install, terus test running. Gitu. Oh iya, memang kalau kita ke luar negeri, apalagi baru pertama kali ya. Pertama kalau misalkan di Nigeria, di Afrika, itu di Afrika tuh pas aku datang itu hampir semua muka orang Afrika tuh sama. Ini perasaan karena baru datang aja ya, karena semua black gitu kan. Setelah seminggu 2 minggu baru kita bisa ngerasain bahwa dia ada perbedaan muka gitu kan. Memang kalau kita stay di luar lebih dari 6 bulan, memang ngerasa kita punya perasaan pengen pulang ya, rindu tanah air itu istilahnya kan, karena kan suasana di kita kan jauh lebih nyaman dibanding tempat lain gitu. Misalkan kalau di Afrika tuh termasuk negara yang nggak begitu aman. Sementara kalau di Arab Saudi itu kan negaranya panas banget. Terus kalau di Jepang terlampau crowded, kita keluar sedikit aja juga agak takut juga gitu, kira-kira gitu. Kalau kebetulan aku di project memang ada temen yang stay lebih awal, karena di sana contoh kalau di Afrika itu ada bahasa beberapa suku ya, suku-suku bahasa yang di Afrika, sehingga kita juga perlu tahu. Tapi dia punya kelebihan bahasa Inggrisnya lumayan lah. Di Afrika yang kayak di Nigeria bahasa Inggrisnya cukup bisa komunikatif juga. Ya kalau yang susah diterima contoh kayak di Afrika, pertama memang segi kebersihan memang jauh dengan kita, kebersihan terutama di lingkungan hidupnya ya, karena sampai kita faktor yang kita buat juga disiapin tempat untuk karyawan yang akan kerja itu harus mandi dulu, dikasih baju perusahaan, terus setelah dia rapi dicek semua kebersihannya baru dia boleh kerja. Itu memang standar kebersihannya. Kemudian kami di perusahaan makanan itu ya, contoh kayak misalkan kayak aku pernah lumayan berapa bulan di itu ya, di Middle East ya, makan yang aku menggunakan kayak misalkan mayones yang merek Thousand Island segala macem, sampai ke bawah sih kemari bahwa aku pakai mayones kalau makan buah-buahan segala macam sayuran itu aku kalau nggak Thousand Island tuh kayaknya nggak cocok gitu. Kebetulan memang aku memposisikan diri ketemu dengan beberapa orang dari beberapa negara lain. Memang pertama kita harus memperlihatkan dulu skill sama kualitasnya. Jadi kalau kita sudah memperlihatkan skill sama kualitas di depan orang-orang yang berbeda negara, dia sendiri juga dia akan respect ke kita. Jadi kita menjaga, nggak boleh kita under quality dari dia. Kita harus lebih dari dia, baru dia akan hormati kita. Kebetulan kalau di Nigeria itu orangnya agak malas, jadi kita juga harus mendidik dia. Kalau disuruh kerja, kalau memang nggak di guidance, memang agak sulit. Terus kedua juga kalau di Arab Saudi terakhir pas bersama dengan ada peralihan gaya hidup apa kebijakan pemerintah. Karena pas datang ke sana wanita boleh kerja di factory,
Nah itu ada satu perubahan-perubahan yang memang membuat kita adaptasinya agak-agak ini juga, sulit juga. Pertama, kita kalau pengen dihargai sama orang lain, kalau kerja di tempat luar, pertama skill kita harus utamakan dulu. Jadi especially kalau kita memang di engineering atau di di quality control atau di desain segala macam, kita pertama quality ilmu pengetahuan yang kita miliki harus cukup baik. Terus kedua juga komunikasi karena Indonesia pinter, rata-rata pinter juga, tapi agak kurang komunikasi dalam hal dalam hal misalkan komunikasi dalam hal situasi pekerjaan, bukan yang lebih bukan yang lebih kepada spesifik ke keahlian ya. Kalau keahlian orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia udah oke lah. Misalkan engineering, arsitek segala macam ngomong pasti oke. Jadi kalau komunikasi agak kurang dibanding sama orang India, orang Filipina gitu. Oke, itu saja yang